Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Nur Muiz. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 kelas PAI kelas A semester 1 mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah filsafat ilmu, yaitu kedudukan filsafat ilmu. Langsung saja ke pendahuluan. Pada pendahuluan yang pertama ada latar belakang filsafat ilmu, yaitu filsafat merupakan hasil dari buah pemikiran manusia yang pada hakikatnya terus berkembang untuk menemukan sesuatu kebenaran yang hakiki. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, dilansir dari Maksum pada tahun 2006. Sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, filsafat selalu berubah dan dinamis untuk menampung semua pengetahuan manusia agar dapat disosialisasikan. Untuk mengimplementasikan buah pikiran, manusia menuangkan ke dalam simbol-simbol, dengan kata lain adalah bahasa. Itu salah satu latar belakangnya filsafat ilmu. Nah, sedangkan bahasa merupakan hasil dari buah pemikiran manusia yang tidak dapat ditolak. Menurut Plato, semua kata atau bahasa pada umumnya mendekati pada benda yang ditunjuk dan apa yang dimaksud. Akan tetapi, kaum konvensionalis berasumsi bahwa makna bahasa bisa diperoleh dari tradisi atau kebiasaan dan tidak dapat dilanggar, serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah diantara latar belakangnya kedudukan filsafat ilmu. Dilanjut, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian filsafat ilmu? Pengertian filsafat itu apa? Definisi filsafat ilmu itu. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari filsafat ilmu? Yang kedua tujuannya. Yang ketiga, ada apa aja objek kajian filsafat ilmu? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kedudukan filsafat ilmu? Itu diantaranya rumusan masalah dari materi yang kelompok kami buat. Dan dilanjut yang ketiga itu ada tujuan masalah, yaitu diantaranya yang pertama untuk mengetahui apa itu filsafat ilmu, yang kedua untuk mengetahui tujuan dari filsafat ilmu, yang ketiga untuk mengetahui apa saja objek kajian dari filsafat ilmu, dan yang terakhir yang keempat ada untuk mengetahui bagaimana kedudukan filsafat ilmu. Mari kita lanjut pada pembahasan. Pada pembahasan pertama ada pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang apabila diuraikan kata ini berasal dari dua kata, yakni philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga secara konteks filsafat atau filosofia dapat diartikan sebagai upaya untuk mencintai kebijaksanaan. Namun secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mencari tahu sebuah kebenaran di balik sesuatu. Sehingga filsafat juga dicirikan dengan pemikiran yang kritis dan reflektif atas segala sesuatu yang ada. Itulah definisi dari filsafat. Yang kedua, ada tujuan filsafat ilmu. Apa saja tujuan filsafat ilmu? Nah, keberadaan ilmu filsafat dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Setelah mengetahui arti filsafat beserta ciri-ciri umum yang dimilikinya, kali ini akan kita bahas mengenai tujuan filsafat secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin yang akan disebutkan. Yang poin pertama, yaitu filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin pertama. Dan yang kedua, dilanjut yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Nah, kemudian materi yang ketiga ada objek kajian filsafat ilmu. Yang mana objek kajian filsafat ilmu itu terbagi menjadi tiga aspek utama. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ada atau hakikat realitas dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apa yang dianggap sebagai kenyataan atau eksistensi dalam suatu bidang ilmu? Misalnya, dalam ilmu fisika, realitas bisa berupa materi dan energi. Dalam ilmu sosial, bisa berupa hubungan antara manusia. Itulah objek kajian filsafat ilmu yang pertama, atau ontologi. Kemudian ada objek yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, yaitu sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Apakah pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, atau empiris, akal budi, atau rasional, atau gabungan keduanya? Ini juga membahas batasan-batasan pengetahuan. Itu kajian filsafat ilmu yang kedua.
Dilanjut yang terakhir, yang ketiga, objeknya ada aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu mengkaji nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ini mencakup etika dan moralitas dalam penerapan ilmu, serta bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perkembangan masyarakat. Itulah diantara objek kajian filsafat ilmu. Kemudian materi yang keempat ada kedudukan filsafat ilmu. Nah, kedudukan filsafat ilmu ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, ada yang menjelaskan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan, dalam pandangan ilmu pengetahuan. Berbicara mengenai kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan, tentunya filsafat menjadi pembahasan yang sentral di dalamnya. Sehingga di sini peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan dapat dikatakan bahwa filsafat adalah peramu pengetahuan itu sendiri. Nah, pada poin yang kedua, ada kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, filsafat adalah way of life. Way of life dapat dipahami sebagai pandangan dan cara hidup manusia. Artinya, filsafat digunakan manusia untuk menjalani kehidupannya. Seperti hidup harus menggunakan daya akal dan nalarnya secara kritis dan juga reflektif. Filsafat memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia, utamanya dalam aktivitas kesehariannya. Misalnya, saat manusia berupaya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dan keputusan etis atas sesuatu permasalahan, di sini kita akan menggunakan kemampuan berpikir kritis kita untuk menelusuri dan menelaah peristiwa yang terjadi. Tidak hanya itu, dengan adanya pemikiran yang reflektif, kita akan mencoba untuk memilih tindakan yang menurut kita akan memberikan dampak kerugian paling kecil. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana sikap kritis dan reflektif dari filsafat ini sangat berguna dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja tugas makalah yang bisa kami paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam pembicaraan, tolong dimaafkan. Sekian dari kami, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.